Korupsi di Indonesia seolah tidak pernah benar-benar hilang. Tapi dua tokoh ini berani membongkar akar masalahnya secara terang-terangan. Apakah benar perubahan hanya bisa terjadi jika pemimpin memiliki keberanian dan integritas? Kembali di Suara Ruai, saya Arliana Bastian dan Abang Bulogis. Kali ini kita kupas akar masalah korupsi dan solusi nyata untuk masa depan Indonesia. Jangan di-skip ya. Pernah kebayang nggak apa jadinya kalau dua tokoh paling ceplas-ceplos di Indonesia, Mahfud MD dan Basuki Cahayapurnama alias Ahok, duduk bareng? Nah ini beneran kejadian, dan hasilnya wah diskusi panas yang ngebongkar habis borok terbesar bangsa ini. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Buang jauh-jauh deh bayangan soal obrolan politik yang isinya basa-basi doang. Pertemuan ini sama sekali bukan bincang santai. Dari menit pertama, suasananya udah langsung serius dan bisa dibilang genting. Sebaliknya, ini tuh lebih kayak sesi bongkar-bongkar dapur. Mereka benar-benar ngebuka rahasia terdalam soal gimana korupsi itu bekerja dari dalam sistem. Jadi siap-siap aja, karena yang mereka omongin ini dalam dan nusuk banget. Kita masuk ke bagian pertama, dua macan buka suara. Julukan ini pas banget loh, buat ngambarin keberanian dua orang ini buat ngomong apa adanya, nggak peduli siapa yang bakal kesindir. Jadi, ya itu tadi. Dua tokoh yang dikenal paling berani se-Indonesia ini duduk semeja buat ngebahas satu isu yang menurut mereka berdua jadi biang kerok yang nahan-nahan kemajuan negara kita. Musuhnya sama, korupsi. Nah, dari sini kita langsung ke jantung masalahnya. Keduanya sepakat, yang kita hadapi ini bukan korupsi ecek-ecek, tapi korupsi sistemik yang akarnya udah menjalar kemana-mana. Nah ini menarik banget. Pak Mahfud sampai punya istilah sendiri, sistem ijon anggaran. Coba dibayangin, proyeknya aja belum ada, anggarannya belum diketok palu, tapi jatah korupsinya udah di-booking duluan. Gila kan? Ini nunjukin betapa parahnya korupsi udah mendarah daging. Terus sesulit apa sih ngelawan sistem busuk kayak gini? Ahok ngasih contoh nyata dari pengalamannya sendiri. Waktu dia jadi saksi kasus LNG Pertamina, dia sampai harus debat urat leher sama pengacara. Cuma buat apa? Cuma buat mempertahankan kebenaran. Ini gambaran nyata perjuangan di garis depan ngelawan korupsi. Oke, masalahnya udah kita lihat. Terus solusinya apa dong? Nah, keduanya nawarin pendekatan dari dua arah yang keren banget. Dari atas, lewat kepemimpinan presiden, dan dari bawah, lewat pemberdayaan ekonomi desa. Kata Ahok, kuncinya tuh ada di niat presiden. Dia ngebandingin dua gaya pemerintahan. Di satu sisi, ada gaya Skandinavia atau Selandia Baru, di mana pemerintahnya bersih, fokusnya melayani rakyat. Di sisi lain, ada gaya melayani kantong sendiri, yang ya hasilnya korupsi merajalela. Pilihannya jelas banget kan? Tapi, solusi gak cukup dari atas doang. Harus gerak dari bawah juga. Ide Ahok ini cerdas, berdayakan desa secara langsung. Kenapa? Ya buat ngelawan mafia-mafia lokal yang selama ini ngerampok sumber daya daerah. Nah ini poin pentingnya, angka ini 20%. Ahok ngusulin 20% keuntungan dari tambang dan kelapa sawit di sebuah daerah itu langsung dikasih ke koperasi milik warga desa setempat. Ini bisa langsung ngangkat ekonomi rakyat sekaligus motong rantai para mafia. Dan ini bukan sekedar teori loh, Ahok udah pernah mempraktikannya di Jakarta. Caranya simpel tapi efektif. Semua penerima subsidi wajib punya rekening bank, terus bantuannya ditransfer langsung. Hasilnya, warga bisa beli daging murah dan yang terpenting, mafia pasar yang suka mainin harga jadi mati kutu. Cuma 4 langkah tapi dampaknya luar biasa. Terus, apa sih sebenarnya yang jadi dasar dari semua ide dan keberanian mereka ini? Jawabannya ada di satu prinsip yang fundamental. Pejabat adalah pelayan rakyat, bukan sebaliknya. Keberanian mereka berdua itu ternyata akarnya dari didikan orang tua. Mereka punya prinsip yang sama. Jabatan publik itu buat melayani, bukan buat memperkaya diri sendiri. Ini kuncinya. Pemimpin yang kenyang dengan prinsip nggak akan bisa dibeli. Sebaliknya, pemimpin yang lapar kekuasaan gampang banget jatuh ke jurang korupsi. Ahok ngomongnya jujur dan kuat banget. Buat dia, kebahagiaan sejati itu datang dari memakai kekuasaan buat nolong orang susah, bukan dari dapat duit haram. Pernyataan ini benar-benar nunjukin integritas yang luar biasa ya. Di tengah panasnya obrolan soal korupsi, ada satu momen yang adem banget. Ternyata, mereka berdua punya sumber inspirasi yang sama, almarhum Gus Dur. Keduanya jadi bernostalgia soal masa lalu di kampung halaman mereka, Madura dan Belitung, di mana toleransi itu indah banget. Dulu tuh nggak ada ribut-ribut soal suku atau agama. Kenangan ini seolah jadi visi tentang Indonesia yang mereka impikan. Dan ini dia pesan utama dari sang inspirator, Gus Dur, sebuah kutipan yang super kuat dan relevan sampai kapanpun. Politik itu kemanusiaan, bukan jualan ayat atau mayat.
Artinya, esensi politik itu yang memanusiakan manusia, bukan malah jualan agama demi kepentingan sesaat atau bahkan manfaatin tragedi buat cari kekuasaan. Jadi, setelah semua dibongkar habis-habisan, obrolan ini mengerucut ke satu pertanyaan penutup yang tajam banget. Ini bukan dari saya ya, tapi langsung dari mereka, sebagai refleksi buat kita semua. Masih mau milih yang amburadul, atau kita mau milih yang beneran bersih? Coba kita pikirin baik-baik. Korupsi sering dibicarakan, tapi jarang ada yang berani membongkar akar masalahnya secara jujur dan terbuka. Menurut kalian, apakah Indonesia benar-benar siap memiliki pemimpin yang berani melawan korupsi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita terus membahas isu penting untuk masa depan bangsa.